Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap semangat mencari ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran akhlak yang saya ambil dari kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlak yang ke-25. Masih meneruskan bab al-muru'ah atau keprawiraan, kekesatriaan. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, Islam mengajarkan kepada manusia untuk tidak menghinakan dirinya. Artinya, janganlah kita menghinakan diri kita sendiri dengan perilaku bodoh dan memalukan. Kehinaan diri ini bisa juga bersumber dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan dan dari akhlak tidak terpuji yang kita perbuat. Kehinaan diri itu juga bisa bersumber dari perilaku kita karena merendahkan orang lain. Seperti berduaan dengan wanita lain, apalagi sampai mencabuli, kemudian bergaul dengan orang-orang yang ahli maksiat tanpa punya misi dakwah pada mereka. Ini sama dengan kita sedang menghinakan diri kita sendiri. Contoh lain adalah mabuk-mabukan, berbuat zina, judi, korupsi, berkata jorok. Padahal kita sudah tahu kalau itu semua adalah haram, tapi tetap kita terjang. Ini namanya kita merendahkan diri sendiri. Cara menjaga kehormatan diri atau menjaga marwah diri kita sendiri ini bisa kita lakukan dengan menghindari perilaku dosa dan maksiat, serta menghindarkan diri dari akhlak yang tercela. Sifat muru'ah Rasulullah SAW yang tergambar di dalam sirah hidupnya, yang tergambar di dalam perjalanan hidupnya adalah contoh nyata bagi kita. Pada saat Rasulullah SAW masih remaja, Allah telah memelihara dan melindungi beliau dari sifat-sifat kotor kaum jahiliyah. Hal itu karena Allah menghendaki beliau menjadi orang terhormat yang kelak akan diangkat sebagai nabi dan rasulnya. Maka kita pun harus menghiasi diri kita dengan sifat muru'ah sejak masa remaja, agar hidup kita kelak termasuk orang-orang mulia. Beliau, baginda Rasulullah SAW, memang hidup di tengah-tengah agama kaumnya yang menyembah berhala atau kaum paganis. Tapi Allah kemudian mengangkatnya sebagai sosok yang memiliki sifat muru'ah yang paling tinggi di antara mereka. Memiliki akhlak yang paling sempurna, paling baik pergaulannya, paling baik sikapnya terhadap tetangga, paling jujur perkataannya, paling besar sifat amanahnya, dan paling jauh dari sifat keji dan hina. Itulah sifat-sifat Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Karamur rajuli dinuhu, wa muru'atu aqluhu, wa hasabu khuluquhu." Kemuliaan orang mukmin ada pada agamanya, kehormatannya ada pada akalnya. Kehormatannya atau muru'ahnya ada pada akalnya, sedangkan keutamaannya ada pada akhlaknya. Dalam hadis lain yang cukup dikenal luas, diriwayatkan oleh Abu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Jika engkau tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Rawahul Bukhari. Imam Ghazali dalam sebuah risalahnya yang berjudul Al-Adab Bid-Din yang terhimpun dalam Majmu'atul Rasail Imam Ghazali menyatakan, ada adab-adab yang harus dimiliki orang miskin, yaitu senantiasa bersifat qanaah, tidak menampakkan diri sebagai orang yang membutuhkan bantuan, tidak berpakaian sedemikian rupa, kumal, lemrot, dan tidak mendramatisasi keadaan yang sebenarnya, tidak tamak, dan dia suka merawat apa yang ia punya. Jika kita miskin,
Kita harus jaga muru'ah dengan menampakkan kecukupan di hadapan orang-orang yang menjaga kehormatan diri dari kalangan ahli agama seperti kiai, ulama, mubalek, dan ustadz-ustadz. Dan kita harus menghormati orang-orang kaya tanpa ada maksud menjilat. Kita harus menampakkan kecukupan di depan orang kaya tanpa bersikap putus asa dan pesimis. Dan kita tidak bersikap takabur kepada orang kaya, tidak menghinakan diri di depan mereka dengan tetap menjaga hati serta berpegang teguh pada nilai-nilai agama ketika kita melihat kondisi mereka. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, kehormatan diri adalah milik semua orang, milik yang kaya maupun yang papa, milik yang berilmu maupun tidak berilmu, milik laki-laki maupun perempuan. Maka tidak sepatutnya jika orang itu menghinakan dirinya sendiri atau menghinakan orang lain. Menjadi miskin bukan kesalahan. Karena itu, jadilah orang miskin yang memiliki marwah dengan tetap terus berusaha dan berikhtiar mencari rezeki yang halal dan pantang meminta-minta. Kalau kamu kaya, jadilah orang kaya yang bermartabat dengan tidak merasa pongah dan merendahkan orang-orang lain dan merendahkan orang lain, apalagi yang miskin. Jadilah orang berilmu yang bermartabat dengan menjunjung tinggi kejujuran amanah ilmu dan tetap bersikap rendah hati. Pada akhirnya, cara menjaga marwah diri atau muru'ah, sifat muru'ah ini, yang utama adalah dengan menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah dan menghindarkan diri kita dari perilaku-perilaku dosa dan maksiat. Karena itu adalah puncak kehormatan manusia. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, sekarang buka kitabmu, akan saya maknani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muru'atu, itu menerangkan muru'ah. Hiya utawi muru'ah, itu sifatun, sifat tat'u yang menarik, apa sifat ilat tamasuki untuk berpegang teguh bimakarimil akhlaki, dengan kemuliaan-kemuliaan akhlak, wa mahasinil adati, dan kebaikan-kebaikan kebiasaan yang baik. Wa sababu utawi sebabnya muru'ah, itu uluwul himmati, tingginya himmah atau cita-cita. Wa syarafun nafsi, dan mulianya jiwa. Wa ingkana, jika ada siapa orang itu aliyal himmati, tinggi himmahnya, syarifan nafsi, mulia jiwanya, kanats maka ada apa ghayatuhu, tujuannya orang itu ikhrazal ma'ali, memelihara kehormatannya, wa idrakal fadhaili, dan mendapatkan keutamaan-keutamaan, wabtina'il makarimi, dan membangun kemuliaan-kemuliaan, wa badlin nada, dan bermurah hati, wa kafal adza, dan mencegah bahaya. Wahya utai muru'ah itu unwanul ifati, tanda ifah. Wan nazahati, dan suci dari yang tidak baik. Wasyanah, terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang hina. Walidzalika, karena itu, la yara, tidak melihat siapa orang, sohibal muru'ati, ing orang yang mempunyai muru'ah, illa taqiyan, kecuali ketakwaan, baidan dan jauh, anil matomi'i, dari ketamaan-ketamaan, radian dan ridho, bima dengan apa-apa, qasamahu, yang telah memberikan atau membagikan, ingma siapa Allahu Allah, lahu kepadanya, kepada orang, ghairu nadirin, tanpa melihat, ilama, pada apa-apa fi aidin nasi, di tangan manusia. Wa mimma, dan sebagian keterangan, ya dulu yang menunjukkan apa ma'ala madkhil muru'ati, atas terpujinya muru'ah, qaulun Nabi utawi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbul ma'aliya, yuhibbu, menyintai siapa Allah, ma'aliyal umuri, ing perkara-perkara yang tinggi, yang tingginya perkara, wa asyarafaha, dan
mulianya perkara. Terjemahannya, al-muru'ah hiya sifatun tat'u ila tamassuki bimakarimil akhlak wa mahasinil adat. Muru'ah atau karisma atau marwah diri ialah sifat yang mendorong seorang memegang kemuliaan akhlak dan kebiasaan-kebiasaan baik. Muru'ah atau marwah diri atau karisma ialah sifat yang mendorong seorang untuk memegang teguh kemuliaan akhlak dan kebiasaan-kebiasaan baik. Wasababu ulul himmati wa syarabun nafsi. Wa inna man kana alayyal himmati syarifan nafsi kanat goyatu ikhrajal ma'ali wa itrakal fadha'il wa ibtina'al makarimi wa bazlan nada wa kaffal adha. Sebab-sebab dari muru'ah adalah cita-cita tinggi, berjiwa mulia. Sesungguhnya orang yang bercita-cita tinggi, lagi berjiwa mulia, maka cita-citanya adalah terpeliharanya kehormatannya, mendapatkan keutamaan, terbangunnya kemuliaan, murah hati, dan mencegah bahaya. Wa ya unwanul iffah wan nazah wasyanah walidzalika la yara sahibal muru'ah illa taqiyan fa'idan anil matami radiyan bima qassamahu Allah lahu ghaira nadhirin ila ma fi aidin nas. Muru'ah adalah tanda iffah. Iffah itu adalah memelihara diri. Muru'ah itu suci dari yang tidak baik. Muru'ah itu tanda seorang itu suci dari semua hal-hal yang tidak baik. Terpelihara dari hal-hal yang menghinakan. Karena itu tidak terlihat pada orang-orang yang memiliki muru'ah kecuali ketakwaan. Jauh dari tamak dan selalu ridho dengan apa yang dibagikan Allah, yang diberikan Allah untuknya. Dan tidak melihat apa yang ada di tangan manusia. Wa mimma yadullu ala madkhil muru'ah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara keterangan yang menunjukkan atas terpujinya muru'ah adalah hadis Nabi, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa asyrafaha. Sesungguhnya Allah menyintai urusan-urusan yang tinggi dan paling mulia. Sesungguhnya Allah menyintai urusan-urusan yang luhur dan urusan-urusan yang mulia. Sesungguhnya Allah menyintai urusan-urusan yang tinggi dan paling mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.